Hai teman-teman, kita bahas enzim, koenzim, dan oksidasi biologi yuk. Kita bahas bareng-bareng yuk dengan Dea Wismalinda, Clarissa Putri Devira, Adinda Cahya Mutiara, Ai Indriani Rapika Pratiwi, Amelia Putri, Adinda Dwi Pertiwi, Adinda Ramadhani, dan Adelia Junia Safitri. Perhatikan pembahasan kita ya teman-teman. Definisi enzim. Enzim adalah protein yang berperan sebagai pemercepat proses reaksi kimia atau katalis dalam metabolisme makhluk hidup. Tetapi enzim itu sendiri tidak ikut bereaksi. Enzim berperan secara lebih spesifik dalam hal menentukan reaksi mana yang akan dipacu dibandingkan dengan katalisator anorganik, sehingga ribuan reaksi dapat berlangsung dengan tidak menghasilkan produk sampingan yang beracun. Hampir semua enzim merupakan protein. Enzim juga sebagai biokatalisator yang artinya dapat mempercepat reaksi-reaksi biologi tanpa mengalami perubahan struktur kimia. Pada reaksi yang dikatalikasi oleh enzim, molekul awal reaksi disebut sebagai substrat, dan enzim mengubah molekul tersebut menjadi molekul-molekul yang berbeda disebut produk. Hampir semua proses biologi sel memerlukan enzim agar dapat berlangsung dengan cepat. Pada enzim terdapat bagian protein yang tidak tahan panas, yaitu disebut dengan apoenzim. Sedangkan bagian yang bukan protein adalah bagian yang aktif dan diberi nama gugus prostetik. Biasanya berupa logam seperti besi, tembaga, seng atau suatu bahan senyawa organik yang mengandung logam. Apoenzim dan gugus prostetik merupakan suatu kesatuan yang disebut holoenzim. Tetapi ada juga bagian enzim yang apoenzim dan gugus prostetiknya tidak menyatu. Selanjutnya ada koenzim. Koenzim adalah kofaktor yang berupa molekul organik kecil yang merupakan bagian enzim yang tahan panas, mengandung ribose dan fosfat, larut dalam air, dan bisa bersatu dengan apoenzim membentuk holoenzim. Koenzim membentuk ikatan sangat erat baik secara kovalen maupun non-kovalen dengan apoenzim, disebut gugus prostetik. Koenzim memiliki fungsi aktif sebagai katalisator yang dapat meningkatkan kemampuan katalitik suatu enzim. Selain itu, koenzim juga berfungsi untuk menentukan sifat dari suatu reaksi dan dapat bertindak sebagai transport elektron dari satu enzim ke enzim yang lain. Contoh koenzim adalah NADH, NADP, dan adenosin trifosfat. Koenzim merupakan komponen penting dari enzim yang diperlukan untuk setiap reaksi metabolisme dalam tubuh kita. Koenzim sering diidentikan sebagai vitamin karena banyak koenzim ditemukan dalam bentuk derivat vitamin B seperti niacin, tiamin, riboflamin, dan lainnya. Koenzim berkaitan dengan enzim membentuk holoenzim. Koenzim juga membentuk molekul lain dalam sel yang menjadi sumber energi sel. Energi sel dibutuhkan molekul-molekul sel untuk melakukan fungsi-fungsi khusus. Contoh dari salah satu fungsi koenzim bagi tubuh adalah retensi memori. Tanpa koenzim, tubuh manusia tidak bekerja dan semua proses sel berhenti. Selanjutnya ada klasifikasi dan tata nama enzim. Di periode dahulu, ciri-cirinya tidak tepat dan tidak informatif. Contohnya pepsin dan tripsin. Di periode lanjut, bisa dengan menambahkan ase pada substrat yang dipengaruhi. Contohnya yaitu protase, amilase, dan lipase. Di periode sekarang yaitu IUB atau International Union of Biochemistry. Bisa berdasarkan tipe reaksi dan mekanisme reaksi. Berikut adalah keterangan tentang sistem IUB. A. Reaksi dan enzimnya dibagi menjadi 6 kelas, masing-masing kelas dengan 8-14 subkelas. Nama dalam kurung merupakan nama trivial. B. Nama enzim ada 2 bagian. Yang pertama adalah nama substrat, yang kedua berakhiran ase yang menunjukkan tipe reaksi di katalis. C. Keterangan tambahan. Keterangan tambahan dimasukkan dalam kurung, dan ini memberikan penjelasan tentang enzim. D. Masing-masing enzim mempunyai nomor kode sistematik. Angka pertama adalah kelas, angka kedua adalah subkelas, angka ketiga adalah sub-subkelas, angka keempat adalah nama enzim.
Contohnya yaitu enzim dengan nomor kode sistematik 2.7,1,1. Angka 2 adalah kelas yaitu transferase. Angka 7 adalah subkelas yaitu transferase fosfat. Angka 1 adalah subkelas yang berfungsi sebagai penerima fosfat. Angka 1 yang terakhir adalah nama enzim, yaitu heksokinase. Berdasarkan sistem IUB, enzim digolongkan menjadi 6. Yang pertama, oksidoreduktase, yaitu yang mengkatalisis reaksi oksidasi reduksi seperti glukosa oksidase. Subkelas penting yang berada di oksidoreduktase yaitu peroksidase, oksidase, dan lain-lain. Yang kedua, transferase, yang mengkatalisis pemindahan suatu gugus tertentu seperti transmetilase. Subkelas penting yang terdapat di transferase yaitu aminotransferase, fosfotransferase, dan lain-lain. Yang ketiga, hidrolase, yang berperan dalam reaksi hidrolisis seperti protase, amilase, dan lain-lain. Subkelas penting yang terdapat di hidrolase yaitu esterase, amidase, dan lain-lain. Bisa dilihat gambar jenis reaksinya. Yang keempat ada liase, yang mengkatalisis penghilangan gugus tertentu dari substrat dengan atau tanpa proses hidrolisis. Subkelas penting yang terdapat di liase yaitu CC-liase, CO-liase, dan lain-lain. Yang kelima, isomerase, yaitu semua enzim yang mengkatalisis reaksi isomerisasi, seperti alanin rasemase. Subkelas penting yang terdapat di isomerase adalah epimerase, transferase, dan lain-lain. Yang terakhir, ligase, yang berperan dalam reaksi pembentukan kimia, termasuk diantaranya enzim-enzim yang mengkatalisis pembentukan ikatan CO, CS, dan CN. Subkelas penting yang terdapat di ligase yaitu CC-ligase, CO-ligase, dan lain-lain. Bisa dilihat gambar jenis reaksinya. Struktur enzim. Enzim merupakan protein yang dilipat menjadi bentuk 3 dimensi yang kompleks. Bentuk enzim secara lengkap disebut dengan haloenzim. Haloenzim terdiri dari 2 komponen, yaitu apoenzim dan gugus protestik. 1. Apoenzim atau komponen protein merupakan sisi aktif enzim. Apoenzim adalah tempat melekat dan bereaksinya substrat. 2. Gugus protestik, yaitu bagian enzim yang tidak tersusun dari protein, tetapi dari ion-ion logam atau molekul-molekul organik yang disebut koenzim. Komponen penyusun enzim yang berupa non-protein dikenal sebagai gugus protestik. Gugus protestik ini terdiri dari ion organik atau disebut koenzim dan ion anorganik kompleks atau disebut kofaktor. Koenzim tersusun dari bahan anorganik. Koenzim tugasnya memindahkan zat kimia dari satu enzim ke enzim lain. Contohnya ada FADH yang disebut flavin adenina dinukleotida adalah koenzim yang berasal dari vitamin B2. Dan ada juga NADH yaitu nikotinamida adenina dinukleotida, yaitu adalah koenzim yang berasal dari vitamin B3 dan vitamin B. Ada juga kofaktor, tersusun dari bahan anorganik, yaitu berfungsi sebagai katalis yang mampu meningkatkan kerja enzim. Kofaktor terdiri dari zat anorganik seperti kalsium, seng, besi, kobalt, dan kalsium yang mengoptimalkan enzim petialin dalam menguraikan molekul gula kompleks. Contohnya antara lain ion klor dan kalsium yang bertugas mengoptimalkan kerja enzim petialin pada mulut untuk menguraikan molekul gula kompleks. Karakter enzim dan koenzim. Karakter enzim: suhu setiap kenaikan 10 derajat Celcius, kecepatan reaksi enzim menjadi 2 kali lipat. pH berbeda-beda tergantung jenis enzim. Enzim berada di lingkungan yang tidak sesuai, maka enzim tidak akan bekerja. Aktivator atau pengaktifan, zat yang mempermudah enzim yang berkaitan dengan substrat.
inhibitor atau penghambatan, zat yang menghambat kerja enzim baik sementara maupun permanen. Karakter koenzim merupakan penting dari enzim yang diperlukan untuk setiap reaksi metabolisme dalam tubuh manusia. Identitas sebagai vitamin karena banyak ditemukan dalam bentuk derivat vitamin B, membentuk molekul lain dalam sel yang menjadi sumber energi sel, pembawa atau alat transportasi dari produk yang akan dicerna oleh enzim, membantu tubuh dalam membentuk ATP, yaitu bentuk dasar energi yang nantinya akan digunakan lagi oleh berbagai sel. Enzim adalah protein yang mengkatalisis reaksi biokimia tertentu di dalam sel. Sedangkan koenzim adalah molekul non-protein yang membawa kelompok kimia antara enzim. Koenzim juga dapat disebut sebagai zat yang membantu kerja enzim. Nah, peran koenzim adalah sebagai pengikat dan membantu enzim ketika proses pencernaan terjadi. Cara kerja enzim dapat dilihat seperti gambar di atas. Enzim dan substrat akan membentuk kompleks enzim dan substrat, kemudian akan membentuk enzim dan produk. Substrat adalah zat yang berfungsi sebagai enzim, sedangkan produk adalah zat yang diperoleh pada akhir reaksi kimia. Cara kerja enzim juga dibagi menjadi dua, yaitu dengan cara lock and key dan induce feed. Sekarang kita akan membahas cara kerja enzim lock and key. Saat ada substrat yang mau dipecah, seperti amilum, agar terjadi reaksi, enzim dan substrat harus saling melengkapi, seperti gembok dan kunci. Kita ibaratkan gembok ini adalah enzim, dan kunci ini adalah substrat. Jadi, kalau mau keduanya bekerja, gembok dan kuncinya harus berpasangan. Sementara kalau kuncinya salah, ya gemboknya nggak bakalan kebuka kan? Begitu pula dengan enzim dan substrat. Bentuk-bentuk substrat harus pas dengan bagian sisi aktif enzim. Kalau enzimnya tidak pas dengan substratnya, misalnya enzim amilase kita gunakan substratnya protein, maka keduanya tidak akan cocok. Tapi kalau substratnya pas, misalnya amilum bertemu dengan amilase, maka enzimnya akan bekerja. Oke, sekarang teori induce feed. Sisi aktif enzim merupakan bentuk yang fleksibel, sehingga dapat berubah bentuk menyesuaikan bentuk substrat. Ketika substrat memasuki sisi aktif enzim, sisi aktif termodifikasi melingkupinya membentuk kompleks. Ketika produk sudah terlepas dari kompleks, enzim kembali tidak aktif menjadi bentuk yang lepas, sehingga substrat yang lain kembali bereaksi dengan enzim tersebut. Jadi bisa disimpulkan bahwa teori lock and key bersifat tidak fleksibel dan teori induce feed bersifat lebih. 6. Enzim metabolisme. Enzim adalah senyawa organik yang dihasilkan oleh sel dan berperan sebagai biokatalisator. Sedangkan metabolisme sel adalah seluruh proses atau reaksi biokimia yang terjadi di dalam sel. Metabolisme juga berperan untuk melakukan detoksifikasi. Metabolisme dibedakan menjadi dua, yaitu ada katabolisme dan anabolisme. Yang pertama, katabolisme. Katabolisme adalah proses memecah molekul yang lebih besar atau rumit, kebanyakan karbohidrat dan lemak, diubah menjadi molekul yang lebih kecil dan sederhana agar dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Salah satu contoh katabolisme adalah proses glikosis, yakni penguraian glukosa 6 rantai karbon menjadi glukosa 2 rantai karbon yang lebih mudah untuk digunakan oleh tubuh. Yang kedua, ada anabolisme. Anabolisme adalah proses kebalikan dari katabolisme, di mana molekul kecil dan sederhana dibangun menjadi molekul yang lebih besar dan lebih kompleks. Salah satu contoh anabolisme adalah gluconeogenesis, yakni proses pembentukan glukosa oleh hati dan ginjal dari sumber non-karbohidrat. Selanjutnya, ada perbedaan antara anabolisme dan katabolisme. Anabolisme dapat membuat dan membentuk senyawa, sedangkan katabolisme memecah senyawa.
Anabolisme membutuhkan energi dan katabolisme menghasilkan energi. Anabolisme mengubah senyawa anorganik menjadi organik. Katabolisme mengubah senyawa organik menjadi senyawa anorganik. Dan yang terakhir, anabolisme sifat reaksinya endogenik dan katabolisme sifat reaksinya eksergonik. Oksidasi biologi adalah proses di dalam tubuh makhluk hidup yang membutuhkan oksigen sehingga menghasilkan energi. Proses oksidasi biologi yaitu proses di mana makanan bergabung dengan O2 yang dihirup oleh kita sehingga menghasilkan CO2 dan H2O dan energi. Selanjutnya, energi yang dihasilkan akan dipakai untuk aktivitas sehari-hari. Enzim yang terlibat dalam oksidasi biomedis. Sebelum kita ke pembahasan utama, mari kita mengenal apa itu enzim, oksidasi, maupun kepentingan oksidasi biologis dalam biomedis. Pengertian enzim. Enzim adalah protein yang berperan sebagai mempercepat proses reaksi kimia katalis dalam metabolisme makhluk hidup. Tetapi enzim itu sendiri tidak ikut bereaksi. Enzim berperan secara lebih spesifik dalam hal menentukan reaksi mana yang akan dipacu, dibandingkan dengan katalisator anorganik sehingga ribuan reaksi dapat berlangsung dengan tidak menghasilkan produk sampingan yang beracun. Pengertian dari oksidasi. Oksidasi adalah interaksi antara molekul oksigen dan semua zat yang berbeda. Oksidasi merupakan pelepasan elektron oleh sebuah molekul, atom, atau ion. Kadang-kadang oksidasi bukan hal yang buruk, seperti dalam pembentukan aluminium anodizat super tahan lama. Sisi lain, oksidasi dapat merusak, seperti karat dari sebuah mobil atau merusak buah segar. Kepentingan oksidasi biologis dalam biomedis. Meskipun bakteri seperti anaerob tertentu mampu hidup tanpa adanya oksigen, kehidupan hewan yang lebih tinggi mutlak tergantung pada pasokan oksigen. Penggunaan oksigen adalah dalam proses respirasi yang dapat diartikan sebagai proses pengambilan energi dalam bentuk ATP dari reaksi terkendali hidrogen dengan oksigen yang membentuk air. Selanjutnya mari kita membahas enzim yang terlibat dalam oksidasi biomedis. Enzim yang terlibat dalam oksidasi biomedis terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah oksidase. Oksidase yaitu enzim-enzim yang mengatalisis pelepasan hidrogen dari substrat tetapi hanya menggunakan oksigen sebagai akseptor hidrogen. Oksidase mengandung tembaga dan membentuk air sebagai hasil reaksinya, dengan kekecualian urakase dan monoamin oksidase yang membentuk H2O2. Yang kedua adalah aerobik hidrogenase. Enzim yang mengatalisis pelepasan hidrogen dari substrat, tetapi berbeda dengan oksidase. Dapat memakai baik oksigen maupun zat buatan, seperti birumetilin sebagai akseptor hidrogen. Yang khas dari dehidrogenase ini adalah flavoprotein sebagai hasil bentuk hidrogen, peroksida, dan air. Yang ketiga adalah anaerobik dehidrogenase. Merupakan enzim yang mengkatalisis pelepasan hidrogen dari substrat tetapi tidak dapat memakai oksigen sebagai akseptor hidrogen. Terdapat banyak enzim dalam kelas ini. Mereka melakukan 2 fungsi utama. Yang pertama adalah pemindahan hidrogen dari satu substrat ke substrat lainnya. Dalam reaksi ini, gabungan oksidasi reduksi yang tidak menggunakan rantai pernafasan dehidrogenase ini adalah spesifik untuk substratnya, tetapi sering memakai koenzim atau pengemban hidrogen yang sama seperti dehidrogenase lain. Karena reaksinya adalah bolak-balik, sifat ini memungkinkan produksi dipindahkan secara bebas dalam sel. Jenis reaksi ini adalah mengoksidasi suatu substrat dengan memakai substrat lainnya, terutama berguna untuk menjalankan proses oksidatif dalam keadaan tidak ada oksigen. Yang kedua adalah sebagai komponen rantai pernafasan untuk transport elektron dari substrat ke oksigen. Kembali ke pembahasan awal mengenai enzim yang terlibat dalam oksidasi biomedis. Yang keempat adalah hidroperoksidase. Enzim yang mempergunakan hidrogen peroksida sebagai substrat 2 enzim termasuk dalam golongan ini
Peroksidase terdapat dalam susu dan buah-buahan, leoksit, trombosit, dan eritrosit. Dan katalase terdapat pada hewan dan tumbuh-tumbuhan. Yang kelima adalah oksigenase, enzim-enzim yang mengkatalisis perpindahan langsung dan inkorporasi oksigen ke dalam molekul substrat. Selanjutnya adalah daftar pustaka. Berikut merupakan link-link yang kita ambil untuk mengambil materi pada presentasi kali ini. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kelompok 1 mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Semoga presentasi yang kita sajikan memberi manfaat dan memberi wawasan kepada teman-teman semua.